Selamat hari Minggu, apa kabar? Mari kita berdoa. Kami lapar dan haus akan firman-Mu. Dan Tuhan bilang kami akan dipuaskan. Kami mau pulang penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan jawaban, penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya membuka seri values atau nilai dengan family, dan sekarang saya menutup dengan attitude. Nah, values atau nilai adalah sesuatu yang berharga. Kita punya Tuhan yang baik, kita diberi kesempatan untuk maju semaju-majunya. Jadi kunci sekarang sudah diberikan kepada kita. Caranya mudah. Setiap kali kita melakukan firman, hidup kita maju di dalam Tuhan. Kita adalah garam dunia. Kalau garam itu nggak asin lagi, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Jadi GBI Gilgal ini dapat visi dari Tuhan kan menjadi jemaat yang kuat dalam 5 area. Di rohani, jasmani, keluarga atau hubungan, di keuangan dan di karakter. Nah, untuk kita bisa sampai ke sana kan ada kendaraannya namanya misi. Itu lewat family cell. Karena di family cell itu kita digembalakan, dimuridkan. Makanya tiap minggu kita dorong ayo gabung dalam family cell. Nah, dalam kita berjalan ke sana tuh ada rambu-rambunya atau nilainya. Nah, nilainya kita tuh ada fiesta, family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, dan attitude. Bapak Ibu, bangunlah nilai di hidupmu, di bisnis, di keluarga, sehingga kita menjadi orang-orang yang bernilai. Langsung aja ke attitude. Tadi cuma pembukaan aja. Saya mengambil sebuah topik yaitu teachable, atau yang punya arti gini, dalam bahasa Indonesia dapat diajar atau mau diajar. Orang yang sekolah tinggi, gelarnya banyak belum tentu teachable. Orang yang tahunan Kristen belum tentu teachable. Attitude tuh apa sih? Attitude tuh sikap. Cara kita bereaksi, cara kita berespon, cara kita bicara, cara kita bertingkah laku. Apa bedanya attitude sama karakter? Kalau kita lihat ada tanah, ada pohon, ada buah, di balik tanah itu ada akar. Kalau karakter itu akar di dalam, gak kelihatan. Akar itu gak kelihatan tapi kenceng sampai ke bawah. Karakter tuh dibentuk. Makanya kenapa dari kecil anak-anak kita tuh mesti dibawa ke sekolah minggu. Tapi aku malas ke gereja, ingat anak lo. Lu mah udah telat gak apa-apa, tapi anak lo. Bawa setiap minggu itu membentuk pattern. Natal jangan buru-buru beli tiket holiday. Ingat, ajarin dia Natal tuh penting. Holiday bisa kapan aja. Tapi kalau lewat usia emas 8 tahun, mau holiday tiap hari, dia gak kenal Yesus, selesai sudah. Nangis bombay kita. Dia kalau udah kena LGBT, udah kena narkoba, udah seks bebas, mau holiday sehari 2 kali, abis sudah. Karakter tuh dibentuk di rumah 0-8 tahun tuh usia emas tuh. Itu orang bilang bobot bibit bebet, itu karakter penting banget. Pembentukan dari orang tua, dari apa yang dia lihat setiap hari, dia lihat papa mamanya berantem, dia lihat papanya kasar, semua tuh kayak film dia rekam. Itu pembentukan karakter anak. Nah, kalau attitude itu yang kelihatan di luarnya. Attitude muncul karena karakter. Nah, sekarang kita bahas attitude-nya. Tenang, santai, relax. Wah, pembukanya udah serem sekali. Kembali ke teachable. Tapi kalau dari depan nih, saya berasa semuanya nih kebaknya teachable. Tapi kadang perasaan suka salah. Oke, mari kita dalami. Beberapa ciri orang yang teachable, kita lihat dulu ciri-cirinya. Pelan-pelan aja. Tidak merasa tahu segalanya. Kadang ada orang gak tahu, tapi belaga tahu. Kita sebut dia so tahu. Suka ketemu orang yang so tahu, gemesin banget kan? Udah kencang salah lagi. Pengen kita gigit itu orang. Maaf, saya agak emosi. Yang kedua adalah selalu terbuka untuk belajar dari orang lain. Siapa dia? Jangan main-main loh, anak muda sekarang lebih pintar dari kita. Tapi om udah makan garam, makanya om darah tinggi. Tua bukan berarti pinter. Maaf, saya rendahkan suara saya.
Ciri orang yang teachable mengakui punya kekurangan. Merasa perlu untuk meningkatkan diri. Memandang teguran atau koreksi sebagai kesempatan untuk bertumbuh lebih baik. Ada orang gak suka ditegur loh. Apa? Ngomong apa? Gak jadi ngomong orangnya. Memiliki rasa ingin bertumbuh yang besar. Udah cukup, gue udah cukup. Gue udah punya segalanya. Selesai aja loh. Nah, Tuhan memberikan 3 tudung atau cover dalam hidup kita. Aku bawa payung. Bagus payungnya. Payung ini gunanya untuk apa? Melindungi dari panas, hujan. Hanya ibu-ibu di Indonesia yang pakai payung kalau nggak hujan. Supaya hasil laser tidak rusak. Negara paling indah di dunia di mana? Tinggal paling nyaman di mana? Pada nggak dari hati nih jawabannya, I can feel you. Saya udah keliling dunia ya, belum semua sih. Most parts of the world. Tapi jujur Li ya, aku bilang sih Indonesia sih. Bukan hanya karena, jangan langsung lihat ke perut gue dong. Bukan hanya karena makanannya, tapi Indonesia asik banget sih. Tapi jujur dalam obrolan kita jarang membanggakan Indonesia. Thank you sir, thank you so much. Thank you. Kita jarang membanggakan Indonesia dan kita sering mencela bangsa kita. Semua contoh yang saya berikan di kebaktian lain. Ngomongin presiden kita, ngomongin gubernur kita, ngomongin ketua RT kita. Emang kalau lu jadi presiden nih negara lebih baik? Kecenderungan kita selalu melihat yang jeleknya, kita nggak pernah lihat yang bagusnya. Bro, sis, kita cari duit di mana? Negara yang kita bisa hidup dengan mbak, sus, dan supir di mana? Krem bat dan pijit yang murah di mana? Sudah mulai terbuka matanya? Segala jenis soto, soto tangkar, soto gebrak, soto medan, soto sulung, soto kudus, soto nggak kudus ada di mana? Indonesia. Semua jenis ayam, ayam pop, ayam rock, ayam jazz, Indonesia. Sudah mulai terbuka matanya? Guys, negara 4 musim panas sekali, hujan dan banjir. Indonesia. Kalau kita lihat jalan, lampu merah, semuanya. Saya bisa hidup 51 tahun di Jakarta. Kok masih bisa ya ngomongin bangsa dan pemimpin kita. Kita lupa kita bisa hidup 51 tahun. Kan ada presiden-presiden kita. Oh mendingan presiden nomor 3, oh mendingan presiden nomor 2. Menurut saya semua presiden itu baik. Karena mereka tudung kita selama ini. Sekarang waktu yang tepat untuk tepuk tangan, please. Tolong. Aku bisa orasi 1 jam untuk kebangsaan. Cie. Udah, yang nomor 2, orang tua. Siapa yang suka kesel sama orang tuanya? Saya punya IG, salah satu konten tentang orang tua, udah 2 juta lebih yang viewersnya itu. Bener Pak, hati saya hancur Pak, ini Pak memang kurang ajar Pak orang tua saya. Udah segala macam bacanya komen itu. Siapa yang orang tuanya sempurna angkat tangan? Yang orang tuanya gak sempurna angkat tangan? Oke. Sekarang siapa yang di sini udah jadi orang tua? Oke. Siapa bapak ibu orang tua yang sempurna? Suami-suami, siapa yang uang belanjanya ke istri selalu naik, nggak pernah marah sama istri dan kalau marah lembut sekali. Ma, papa marah. Semua yang istri minta bapak kasih, selalu nggak pernah debat istri, nggak pernah selalu serang istri, nggak pernah menyakiti istri. Angkat tangan Pak. Dan ketek bapak nggak bawa, angkat tangannya Pak. Nggak sempurna kan? Satu saat
Ada seorang jemaat ketemu saya, seorang mantan jemaat. Aku beneran gak pernah ngomongin orang. Lalu dia kasih masukan tentang gereja. Pak, Ibu, saya itu ya, turun kebaktian pertama aja saya sudah WhatsApp grup. Di grup pastoral, gimana khotbah saya hari ini, ada masukan gak? Orang-orang dari Men's Camp datang, pastor ada masukan? Ayo, saya kasih waktu. Semuanya, saya kasih masukan, saya terima. Saya pergi sama Revi nih, barusan pelayanan kan setiap kali pergi saya bawa murid kan. Anaknya Haryanto 17 tahun saya bawa, anaknya Owen 17 tahun saya bawa. Anaknya Om, iya. Revi dibilang, Om anaknya ya, iya. Sudah gue tua banget semua dibilang anak gue. Udah berapa hari, kalau hari pertama kan masih takut. Saya bilang, Revi, kamu ada masukan gak untuk saya? Untuk kepemimpinan, untuk gereja? Saya tanya. Jadi itu orang ngomong ya, dia ngomong, oh saya bilang terima kasih ya. Nah tapi gak lama dia ngomongin bapak gue. Dia bilang gini, Pak Wem tuh begini ya, dia tuh karismanya kurang. Dia tuh kalau khotbah gini. Wah lama-lama tambah ini. Saya bilang Pak maaf ya Pak, kalau masukan gereja untuk saya, untuk gereja kan saya udah terima kasih banyak loh Pak. Tapi saya bilang itu papa saya loh. Saya di sini nih, itu karena papa saya. Walaupun begitu dia papa saya bisa ada begini. Karena papa saya lebih hebat dari saya. Terus dia diam. Terus dia pindah gereja. Sampai sore 3 kali pindah gereja. Ya udah aku sih gak apa-apa. Tapi kalau urusan sama papa saya harus ngomong. Sejelek-jeleknya itu papa saya. Dia cover saya. Dia berkorban sampai saya segede gini. Saya gede gini bukan salah saya loh. Papa saya loh kasih makan loh. Tapi selebihnya salah saya sih. Dia berkorban untuk saya bisa sekolah. Itu papa yang cover saya. Jangan pernah kurang ajar sama papa kita, mama kita. Kita gak pernah bisa pilih warna kulit kita gak pernah bisa pilih siapa papa kita. Itu namanya cover. Yang muda-muda please dengerin. Tapi yang ketiga nih, pemimpin rohani. Bapak bisa aja ini taruh di bawah, enggak begini. Coba sekarang cari mana gereja yang sempurna, enggak ada. Pemimpin yang sempurna enggak ada. Saya mau tanya, pemimpin di Gilgal sempurna enggak? Jujur banget, enggak. Iyalah, emang saya enggak sempurna. Makanya ini yang saya mau ngajar, saya masih bisa teachable. Tapi kalau Bapak Ibu enggak ada tudung, siapa yang mau tudungin kita? Nah, saya baru masuk ke khotbah nih. Kita perlu tudung yang membuat kita bisa teachable dalam hidup. Dah. Pegel juga nih 5 kali kebaktian bawa payung. Supaya kita bisa apa? Teachable. Beberapa penghalang orang bisa teachable. Yang pertama kekuasaan. Aku orang hebat. Kamu siapa? Yang kedua aku orang kaya. Hah? Kamu ngomong gitu? Aku beli kamu. Terus kedagingan. Apa sombong, angkuh. Istri ngomongin kita. Udah diem, cerewet. Terus apa? Kedagingan, bebal, karakter, angkuh. Banyak kehancuran terjadi karena manusia tidak teachable. Contohnya Adam dan Hawa. Bayangin Adam sama Hawa kurang dekat apa sama Tuhan. Kita doa, Tuhan dengar gak sih doa saya? Kita doa masih suka gitu loh. Adam sama Hawa langsung. Tuhan jalan aja kedengeran kok. Tuhan bilang gini, Adam. Deket banget. Tuhan cuma bilang ini semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya kecuali pohon ini jangan dimakannya. Dimakan juga, kan gak teachable. Ahab, ini kalau kita bahas nih bisa seri puluhan loh. Ahab, Raja Ahab ya. Dia cuma suka denger, suka teachable tapi cuma menyenangkan dirinya. Satu gak menyenangkan dirinya, abis itu orang. Contoh lagi, Herodes Antipas. Dia punya saudara, istrinya diambil sama dia. Ditegur sama Yohanes, gak suka dia. Salah gak ngambil istri orang? Jawab dong. Salah. Ngambil mangga orang aja salah, apalagi istri orang. Ditegur sama Yohanes Pembaptis. Besok dia ulang tahun, anaknya nari, dia seneng, tanya mau apa. Minta palanya Yohanes. Kalau minta pala ikan yang gulai itu kan enak ya gak? Ini minta pala Yohanes, dikasih lu palanya. Karena dia udah tersinggung. Ditegur. Rehabeam. Dia gak bisa dengar masukan dari orang yang di bawah. Ada orang suka gitu ngeliat-liat.
Siapa dia? Siapa? Jangan main-main lu, orang bawahan bisa lihat di bawah. Kita suka mainan atas. Kadang-kadang kalau nggak masukan dari bawah kita dengar bisa ada revolusi. Revolusi kan datangnya bukan dari atas, dari bawah. Dia bilang ini, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Israel terpecah dua sampai sekarang. Karena nggak teachable. Nabal, ini orang kaya. Tapi orang kaya ini beda. Dia keras kepala, sombong, kasar, sulit dinasehati. Selesai. Lihat akhir hidupnya, kasihan. Absalom, anak raja, anak orang kaya. Dia mengabaikan otoritas. Walaupun kita anak orang kaya, papa kita hebat, dengar nih anak-anak yang ikut ya. Saya lihat banyak anak muda nih. Papa kita orang hebat, belum tentu kita hebat loh. Belajar taat sama orang tuamu. Ini Absalom ganteng lagi. Jarang loh kaya ganteng. Salah ngomong gak ya? Dia berontak sama papanya, selesai udah hidupnya. Udah langsung khotbah. 3 hal untuk bisa teachable. Saya mau belajar dari Daud. Daud tuh jahatnya minta ampun tapi Tuhan tetap sayang. Kalau kita ke Israel sekarang, kotanya dinamain kota Daud. Makamnya masih disembahin sampai sekarang. Benderanya bintang Daud. Sampai Tuhan bilang, biji matanya Tuhan. Bapak Ibu yang udah nikah di atas 25 tahun siapa? Pernah pegang biji mata pasangannya? Yang main-mainan biji mata yuk? Kan gak ada. Itu sangat private. Ada yang berani sentuh Daud? Gak bisa, biji matanya Tuhan. Kenapa? Dia punya hati yang teachable di hadapan Tuhan. Nih dosanya ya, dia jalan-jalan. Yang lain perang dia jalan-jalan. Lihat cewek mandi. Ibu-ibu jangan jawab ya, bapak-bapak aja ya, oke? Kita bikin deal dulu, pendeta bertanya, jemaat menjawab, oke? Bapak-bapak, nyaut lah pak, bapak-bapak, iya gitu. Gimana sih udah ikut match camp bapak-bapak? Iya, bu diam ya. Pak, wanita mandi pakai baju enggak? Enggak. Bapak-bapak kalau lihat wanita mandi enggak pakai baju gimana? Ayo, udah ikut New Life Men's Camp, gimana ayo? Mau per grup jawabnya, coba grup sini dulu. Pak, kalau lihat wanita mandi nggak pakai baju gimana Pak? Ayo grup sini, kelompok kecil. Gimana Bu? Kan Ibu nggak boleh jawab. Saya bilang Bapak, Pak, gimana Pak? Ya? Lari kemana? Menjauh, mendekat? Mendekat, oh hebat sekali Bapak. Nggak apa-apa, jujur, masuk surga. Cuma ikut New Life lagi Pak, sekali lagi ya. Nggak boleh kan, saya tadi tanya suruh jawab nggak boleh dimarahin. Yang penting Bapak berani ya, berani malu. Oke, nah terus panggil kata wanita itu, ditidurin, hamil. Nah begitu hamil, Pak ini kan udah bersuami. Siapa suaminya? Uria, aduh karyawan saya. Suruh pulang ke istrinya istirahat. Aneh kan, kok orang lagi perang suruh pulang istirahat. Terus anak bilang, Pak gak mau masuk kamar katanya. Loh kok suruh pulang gak masuk kamar? Masa teman-teman perang saya sama istri? Enggak dong, solider. Dipanggil sama Daud, sini minum. Dibikin mabuk, pikir pulang, masuk kamar. Enggak, di halaman juga enggak bisa. Saya mesti solider sama teman-teman saya. Dia panggil panglimanya, sini. Mana daerah paling rawan di perang? Taruh paling depan, biar mati katanya. Jahat kan, udah ngambil istri orang, niat jahat, bunuh orang, mati beneran. Terus tudung dia, cover rohani dia datang. Dikasih ilustrasi, menggambarkan hidup dia agak enggak langsung. Itu saya orangnya. Nih kita baca ayatnya nih. 2 Samuel 12 ayat 13, 14, 20. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Langsung orangnya tuh. Dan Nathan berkata kepada Daud, Nathan tudung rohaninya, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini cuma satu, kalau Bapak Ibu baca ayatnya banyak hukumannya dan itu kena semua di Daud. Daud terima semuanya. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurak, dia bertobat dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Dalam kitab Mazmur dia naik ke atas genteng, dia ngaku dosa, semua rakyat dengar. Hatinya besar banget. 3 hal yang kita belajar. Yang pertama, kalau mau teachable, miliki hati yang terbuka. Gimana cara bukanya? Gampang, buka diri. Gimana cara buka pintu? Buka pintunya.
Saya udah terbuka nih, gak ada yang berani ngomong, ya takut. Bu ngomong lah sama bapak aja yang ngomong. Loh ibu kan istrinya, takut pak. Kenapa ibu menikah dengan pria yang takutin? Salah kawin pak. Nah siapa ibu-ibu di sini yang takut sama suaminya? Anak aja takut tuh sama bapaknya. Anak takut tuh sama bapaknya. Bingung gak tuh? Aneh sekali keluarga. Untuk itu, atau gini, orang bukan takut udah malas ngomong, malas pak. Udah 1001 kali saya ngomong pak, bapak tahu batu lebih keras dari batu pak kepalanya. Kalau yang kebaktian ini, orang gak berani ngomong sama kita karena takut atau malas. Atau karena kita gak mau terbuka. Nah, saya termasuk orang, sebelum bapak ibu ngaku dosa, saya dulu. Saya tipe orang yang orang ngomong sama kita udah takut dan malas. Stadium 2. Orang ngomong sama saya malas dan takut. Dulu. Sekarang saya yang buka hati. Dengan sengaja saya ketemu orang dan tanya. Ke Carisa anak saya tanya. Carisa. Berkala loh. Kalau saya udah main ke rumahnya maaf. Masih tidur masih satu rumah. Ke kamarnya. Saya bilang, Cak. Gimana kamu? Jadi anak Dedi seneng gak? Seneng. Kamu udah masukkan apa untuk Dedi? Jangan sering-sering pergi lah Ded. Ica kangen. Iya Ca, ntar Dedi atur ya. Dia ngomong. Karena kita yang buka hati. Kenapa saya ketemu rahasia ini? Karena saya dengar masukan. Kok ini ada orang ngomong gini? Kenapa dia ketemu saya langsung? Takut kok. Bayangin orang lucu gini, orang takut sama saya. Gimana saya gak lucu? Coba sekarang bapak-bapak tanya sama istrinya, kamu takut gak sama saya? Tuh nanya aja gak berani. Pulang, ajak dulu ke mall, kasih tas dulu apa, happy dulu bikin. Bu cepetan amin bu, kapan lagi pendeta yang ngomong bu amin, tanya. Kalau mau paling berani nih pak, if you are a real man, kalau kamu dikasih kesempatan nikah sama aku lagi, kamu mau nikah sama aku enggak? Ya, hitung P3 dalam hati, 1, 2, 3, kalau lama jawabnya pasti enggak. Pasti dia nyesel kawin sama kita. Perusahaan kita evaluasi, toko kita evaluasi, negara kita evaluasi. Masa pernikahan kita gak evaluasi? Buka diri, buka hati. Kita kaya, yang lebih kaya dari kita banyak. Kita hebat, yang lebih hebat dari kita banyak. Kita rohani, yang lebih rohani dari kita banyak. Kita gak nginjek lantai. Gak ada sih. Cuma setan yang gak nginjek lantai. Miliki hati yang terbuka. Kalau nggak amin saya terus bahas poin 1 nih. Sebenarnya ada 3 nih. Nah udah teachable tuh. Bertanyalah. Aku khotbah minggu kapan ya? Istri saya di kebaktian 1. Lus gimana khotbah saya? Bagus. Tenang. Tapi gayanya jangan terlalu begini katanya gitu. Apa sih Lus? Terlalu melambai katanya. Oh ya thank you. Aku agak. Sekarang masuk ke poin yang kedua Bapak Saudara. Istriku senang aku tuh yang macho gitu. Gimana? Udah terbuka belum nih poin pertama? Udah aku juga rasa nih udah mulai terbuka kayaknya. I can feel. Yang kedua, miliki seorang yang menjaga. Kita tiap hari pada minum vitamin gak? Aduh kasihan amat, gak pada minum vitamin. Belilah murah kan. Aku minum nih C. Apa lagi sayang? D. E. Sing. Magnesium. Wah segeprok deh kalau pergi sama saya. Lu pernah minum apa sih vitamin? Saya bilang. Manang C. Lupa gua. D lupa. Terus pas keluar kamar istri saya bilang. Ro vitamin saya mana? Situ bu gak ada. Terus saya gini. Sayang kamu minum vitamin aku ya? Iya saya bilang, itu vitamin wanita katanya. Wah saya gak tahu, saya bilang sama warnanya. Saya pernah minum vitamin C Ica juga. Coba mana vitamin kamu? Gak tahu, saya bilang sama semua bentuknya. Saya tahu dari siapin aja. Terus sekali saya kan kantongin biar gak lupa kan. Pernah saya pergi pulang tuh vitamin.
Aduh, kamu sibuk gitu gak minum vitamin. Saking suruh ngobrol sama vitamin, prak, vitamin seminggu jatuh semua di kantong. Wah. Waduh, mana nih istri saya? Teman saya bilang, pungutin kok. Mati dong gue, orang tempat umum. Udah, lu sorry lu vitamin jatuh semua. Saya udah bingung kalau masa sehari jadi vitamin C seminggu saya minum semua. Saya udah bingung mana C. Kita jaga hidup dengan vitamin. Yang asuransi angkat tangan, yang pakai asuransi. Kalian tuh gimana sih? Vitamin enggak, asuransi. Jangan-jangan agen asuransi semua nih. Agen asuransi angkat tangan. Ini beriman semua, hebat jemaat Gilgal. Vitamin enggak, asuransi enggak. Asuransi buat jaga apa? Nyawa kan? Hidup, mobil di asuransi enggak? Rumah di asuransi enggak? Iya kan? Itu jaga hidup kan? Investment enggak? Pensiun enggak? BPJS enggak? Kan pada jaga hidup kan? Tapi hidup kita enggak jaga. Berapa banyak dulu restoran ada, sekarang enggak ada. Berapa banyak dulu dia hebat, sekarang enggak hebat. Berapa banyak dulu pernikahannya bahagia, sekarang hancur, cerai. Kenapa? Enggak ada yang jaga. Kita jaga hidup dengan vitamin, kita jaga apa lagi? Mobil, ya ditabrak penyok, diganti baru. Tapi kan pernikahan gak bisa diganti, suami gak bisa diganti, nama baik gak bisa diganti. Siapa yang jaga hidup kita? Siapa satu orang yang kita percaya, yang bisa ngomong apa aja dalam hidup kita hormati dan kita say thank you sama dia. Saya punya orang, ada papa saya, mama saya yang bisa ngomong apa aja. Saya punya istri saya yang bisa ngomong apa aja tanpa saya marah. Saya punya mentor di luar gereja yang bisa ngomong apa saja tanpa saya marah. Kita punya orang yang periksa keuangan kita dan bisa tahu. Mereka bisa jawab. Pastor Juan naik mobil ini, dia bilang gak pernah ada uang gereja yang keluar untuk beli mobil itu. Dia beli dengan uangnya sendiri. Saya bisa accountable dengan semua yang saya pakai, dengan semua yang saya spend. Kita punya gak satu orang yang bisa ngomong apa aja? Daud punya Nathan, bapak punya siapa? Ibu punya siapa? Itu yang jaga hidup kita. Kita harus finish well. Juan Mogi belum selesai. Setiap kali saya lihat ada pendeta jatuh, saya bilang enggak. Saya mau finish well. Yang pertama, miliki hati yang terbuka. Yang kedua, miliki seorang yang menjaga. Aku tuh nyari loh. Saya sama mentor-mentor saya bilang ada waktu gak makan siang yuk. Saya bilang gini, you see me from afar. Dia bilang setiap khotbah lu gue lihat. Yang ini kamu kurangin. Ini ada konser mau basar, mentor saya bilang gini, kamu jangan posting itu lagi. Gilgal namanya udah bagus di luar, Juan Mogi namanya bagus. Biar panitia, biar jemaat kamu yang post. Kamu jangan post. Oh gitu? Oke. Makanya saya gak post lagi. I do apologize to the committee. Saya bilang untuk yang basar saya nggak post lagi. Saya terima masukan karena itu jaga hidup saya. Yang ketiga, miliki hati yang mau bertobat. Kita boleh terbuka, kita kasih akses orang ngomong. Kita mau dijaga 10 orang hebat, tapi kalau nggak mau bertobat percuma. Kita harus tangkal diri. Daud tanggung semua hukuman. Daud bayar harganya. Makanya setiap masukan saya catat, saya renungkan, saya evaluasi. Dan saya ukur, ada buah roh yang saya hasilkan. Ada buah pertobatan. Dan akhirnya apa? Ada buah jiwa yang dihasilkan, hidupku berbuah. Karena orang lihat pertobatanku. Dan Tuhan disenangkan. Makanya kenapa Kristen jadi batu sandungan? Karena gak ada yang cover hidup kita. Lu sama aja, lu ikut Tuhan gak ikut Tuhan sama, lu kayak kita, lu gak ada bedanya sama dunia. People don't see any differences in your life. Mau bahas nilai? Orang bisa bedain barang palsu sama asli. KW1, KW2, KW3, KW4, kita Kristen yang mana? Kamu boleh jago Alkitab, kamu bisa dengar semua khotbah pendeta, dengerin khotbah, suka khotbah, tahu khotbah, sama melakukan khotbah, dua hal yang berbeda. Gilgal khotbahnya cetek, boleh cetek, tapi cek kualitas hidupnya. Cek integritasnya. Kamu boleh tahu banyak, but I know the way you do your business. Khotbahnya cetek, tapi istrinya satu, pernikahannya setia. Itu value. 2 ayat terakhir dan saya selesai. Ibrani 3:13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Teachable. Ada orang yang jaga dia. Itu harus dicari. Kalau orang ngomong sama saya jaga. Saya gak cerita ke siapapun.
I'm not an ember pastor. Siapa yang jaga hidupmu? Kecapean kali, masalah sendiri udah masalah, ceritain masalah orang. Selama masih dapat dikatakan hari ini, karena besok mungkin itu saatnya kita hancur. Firman Tuhan udah ingetin loh, hati-hati jika kamu merasa engkau teguh berdiri, karena di titik itu engkau bisa jatuh. Jangan rasa kamu hebat, kamu kaya, kamu bisa jatuh. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ini masih berdosa masih hebat nih. Ini berdosa masih hebat. Haha, kata Tuhan. Aku udah bilang jangan pikir hari ini kamu hebat loh. Ayat terakhir. Dan saya selesai. Baca sama-sama 2, 3. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Yudas tuh muridnya sendiri loh. Abis dia selesai. Bukan Yesus yang bunuh dia loh, dia yang bunuh diri loh. Kenapa Petrus dikasih kesempatan mimpin gereja? Karena dia bertobat. Makanya kunci yang ketiga teachable itu bertobat. Mau punya mentor hebat, mau temannya pendeta, tapi kalau gak bertobat gak bisa. I'm done. Miliki hati yang terbuka, miliki seorang yang menjaga, miliki hati yang mau bertobat. Doa saya, jemaat Gilgal adalah jemaat yang teachable. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku telah mati, tinggalkan. Kami mau tinggalkan kesombongan kami, keras kepala, bebal, keangkuhan, kesombongan. Kami mau tinggalkan hari ini. Sikaraba sete, yopataka sete. Tuhan, tolong kami Tuhan. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita. Siapa yang hari ini bilang, Tuhan ampuni aku sombong, aku keras, aku tegar tengkuk, aku gak mau dihancurkan Tuhan. Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan tuh api yang menghanguskan. Begitu banyak contoh hamba Tuhan yang hancur di Alkitab. Teman-teman kami, karena mereka gak teachable. Berapa banyak yang dengar firman dan bilang, Tuhan aku mau belajar, ini sulit tapi aku mau teachable, aku mau punya nilai. Taruh tanganmu di dadamu dan saya mau berdoa. Kau melihat setiap yang rendah hati dan berkata I'm teachable. Saat mereka belajar buka hati, gak mudah tapi Tuhan tolong. Pertemukan dengan seseorang yang tepat yang bisa menjaga mereka. Dan Roh Kudus tolong saat mereka bertobat, ada kekuatan dari Engkau. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.